di bulan Ramadan ini kita semua, saya lah paling nggak kaget gitu ya mendengar berita Denada mengajukan gugatan cerai. Tadi saya tanya ke Bu Elsa, ternyata bahwa ya memang diajukan buru-buru karena Denanya pengen buru-buru, walaupun tampaknya sidang memang akan dilakukan sesudah Lebaran. Nah, Bu Elsa boleh nggak sih minta tolong dihubungin ke Ibu Emilia Contessa begitu, karena kemarin-kemarin memang di beberapa media ini yang berbicara adalah mamanya Dena, yaitu Tante Emil. Ini speakernya yang mana ya? Ini ya, halo. Halo, assalamualaikum Mbak. Iya. Di mana nih? Oke. Ini. Oh, ini di sini. Iya, Mbak Emil. Oke, Mbak Emil, ini Kak Ros. Iya. Apa kabar Bu Elsa? Apalagi Mbak Ros? Iya. Maksudnya. Oke. Mbak Emil boleh tanya nggak sih seperti apa sih kondisi Denada sekarang? Apakah betul katanya sedih sekali nggak mau keluar kamar gitu? Iya, dia masih dia masih di rumah terus. Dia pernah keluar rumah, dia banyak di kamar gitu, dan dia banyak bercanda sama anaknya aja. Kemudian saya juga insya Allah dia baik-baik aja, mudah-mudahan dia baik-baik aja terus. Karena saya juga tinggal sama Dena selama di Jakarta. Sekarang biasanya kan saya tidak pernah tinggal di rumah Dena, cuma kali ini memang selama saya kerja di Jakarta saya masih tinggal dampingi lah gitu Dena. Oh, jadi sekarang Mbak Emil yang datang nemenin Dena di rumahnya begitu ya? Iya. Okay. Nah, ini benar nggak sih, kita mau klarifikasi aja, ada berita muncul di beberapa media bahwa ada orang ketiga gitu di dalam menjadi salah satu alasan perceraian ini. Benar nggak sih Mbak Emil? Oh ya, gini, mungkin saya tidak baik kalau saya yang memberi komentar masalah hal-hal yang di luar kapasitas saya lah gitu. Jadi kalau hal begitu mungkin sebaiknya ditanyalah kepada yang bersangkutan. Kepada Dina, kepada Jerry ya. Jadi kurang baik kalau saya yang bicara lebih dari yang bapak saya lah, saya boleh bicara. Mbak Emil, tapi Mbak Emil udah ketemu sama menantunya, sama Jerry? Sudah, tapi ini kebetulan dia jemput Shakira berenang gitu beberapa waktu yang lalu, kita ketemu, dan saya sebetulnya agak menunggu gitu dia untuk bicara sama saya gitu ya. Tapi dia hai apa kabar begitu. Seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Apa gitu loh. Jadi ya saya diam aja gitu, saya tidak mau membuka pembicaraan masalah kondisinya mereka gitu. Nah, kemudian setelah dia dengar statement saya di beberapa media, terus dia hubungin Dina gitu, dia bilang, aku mau bicara dong, mau ketemu sama mama gitu. Terus Dina sampaikan kepada saya, dan saya bilang ya nantilah Oh, jadi memang sudah ada rencana akhirnya mau bertemu dan berbicara serius mengenai rencana mereka berdua. Memang kan sebetulnya harusnya seperti itu awal sebetulnya sebelum ada gugatan masukkan gugatan, sebetulnya harusnya sudah bicara. Dan yang tadinya saya harapkan pada waktu lagi gawat-gawatnya itu sebetulnya adalah kita pertemuan antar keluarga gitu ya, atau saya pribadi dengan Jerry juga tidak apa-apa, karena Jerry kan juga bisa memutuskan, orang dewasa bisa menyelesaikan, memutuskan apapun untuk kehidupan dia lah gitu istilahnya. Tapi kan saya menunggu-nunggu, kelihatannya belum aja gitu. Jadi ya berarti kan ya saya diam aja, saya bilang ya sudah, kalau memang seperti itu ya. Misalkan tadi saya berharap apapun misalnya mereka bercerai pun gitu, karena hubungan mereka kan akan seumur hidup ya, karena ada Shakira gitu. Iya betul. Nah, ini kalau memang tidak pernah dibuka pembicaraan itu ya saya diam aja, saya juga kekeh juga sendiri, ya sudah lah gitu. Jadi memang ada harapannya sebelum pengajuan gugatan ini paling tidak adalah niat keduanya untuk memperbaiki memang masalahnya waktu pada saat gawat-gawatnya itu ya, Mbak Emil ya, harapannya waktu itu. Tadinya. Kalau sekarang sih sudah lewat. Saya hanya tanya sama Dina, dan Dina kelihatan diberi kemantapan yang luar biasa. Mantap. Itu juga sudah melalui nasihat-nasihat berbulan-bulan dan sejak akhir tahun lalu kan. Tapi Mbak Emil sendiri kalau mendengar alasan Denada ataupun Jerry untuk bercerai ini, Mbak Emil sendiri bisa memahami nggak? Bisa paham alasannya nggak? Oh iya, saya bisa memahami. Dari sudut Dena, saya bisa memahami.
Dari sudut Dena ya. Walaupun saya pun sejak akhir tahun lalu pun, tapi saya tetap menahan gitu. Menahan dia, dia bilang, kok pikirkan lagi. Saya bilang gitu ya. Saya bilang gitu, jangan suka terpengaruh omongan orang. Tapi Mbak Emil memang prinsipnya tidak mau mencampuri sehingga tidak menghubungi Jerry pada saat itu untuk membicarakan masalahnya. Iya, memang keluarga saya juga yang satu dua yang dengar something, itu juga sudah bilang, ayolah panggillah Jerry. Saya bilang yang penting saya juga selalu punya janji kepada anak saya untuk tidak terlalu masuk ke dalam rumah tangganya. Kecuali dia minta saya, Mas tolong aku, baru saya akan ikut campur. Tapi selama dia tidak mengatakan bahwa tolong aku, seperti halnya ini proses ini, dia bilang, nah aku mau cerai. Udah cuman itu aja, nggak tidak minta tolong dimediasi atau menjadi mediatornya begitu. Ini benar nggak sih Mbak Emil, ada berita juga di luar bahwa menyebutkan Dena itu pernah marah-marah juga datang ke kantornya Jerry Orum pada saat Mbak, Dena itu yang luar biasa sabarnya. Luar biasa sabar. Dia tidak pernah marah sama Jerry. Jerry itu touring sama teman-temannya yang motor gede itu bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa 4 hari. Tidak pernah dikomplain sama Dena. Tidak pernah komplain. Tidak pernah. Dena itu sabar luar biasa. Nggak cemburu sama kalau misalnya Jerry motret cewek-cewek cakep gitu, cemburu nggak? Enggak ya. Saya heran, kok kamu bisa? Saya bilang, enggak mah, itu adalah pekerjaan dia. Misalnya seperti dia motor gede ya. Terus saya bilang, Dena, kamu nggak bisa berhari-hari nggak ketemu suami kamu jalan-jalan sama teman-temannya. Karena itu tidak baik. Ya ada yang namanya istri itu punya hak. Itu boleh kamu sampaikan kepada suami kamu. Kamu bilang dong, batasi apa segala macam. Orang kalau sudah berkomitmen menikah, itu maka sebagian dari kesenangannya harus dia kurangi. Itu etikanya. Itu aja dia masih santai. Baik. Dia bilang, oh jangan, dia bilang aku tidak mau. Jerry menjadi tidak senang hidup dengan aku. Dia harus keluar. Dia bilang, termasuk pekerjaannya dia foto-fotoin apa yang cantik-cantik. Dan itu adalah profesinya Jerry. Tidak apa-apa, silahkan. Baik, Mbak Emil, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti kita undang ke sini, mau dong ya Mbak Emil ya? Ya boleh, aku kan kerjanya di Jakarta, jadi kapan aja boleh kecuali ini ya kali ya hari-hari libur berarti. Baik. Terima kasih Mbak Emil. Salam buat Denada. Terima kasih Bu Elsa. Assalamualaikum. Baik. Jadi intinya kalau ditanya Denada ini adalah mereka berdua memang tampaknya sudah sepakat untuk bercerai gitu ya. Hanya memang yang disayangkan adalah sebelum akhirnya jatuh putusan untuk mantap bercerai, kenapa kok tidak ada pembicaraan keluarga istilahnya ngobrol dulu lah, barangkali memang bisa diperbaiki. Tapi ternyata sudah mantap, ya sudahlah begitu. Mereka berdua yang sudah mantap langsung Denada minta tolong ke saya melalui padahal Dena katanya sabar banget, ditinggal touring seminggu nggak ketemu ya kan, nggak marah-marah. Kalau saya juga nggak marah, cuma saya jual motornya di situ. Supaya jangan jalan-jalan terus. Jangan jalan-jalan. Hak asuh anak tapi jatuh ke Dena. Dena ya, jadi karena sepakat mereka berdua. Iya, jadi pertama juga secara hukum Jerry nggak bisa keras karena itu kan di bawah umur dan perempuan. Jadi dan apalagi kalau dia touring seminggu ya sampai mengurus kan anak. Denada kan care banget sama anaknya. Kemudian Denada nggak minta apa-apa, tidak ada apapun. Pokoknya yang penting anak. Biaya untuk anak? Biaya untuk anak berdua. Berdua? Jerry juga ngasih, Denada juga, karena kan masa gara-gara Jerry nggak ngasih terus anaknya nggak makan. Iya sih, tapi kan harusnya emang bapaknya yang ngasih. Iya, bapaknya juga sebagian, terus juga kasih deposito. Oh, ada deposito untuk anaknya. Tapi langsung atas nama anaknya, Shakira. Baiklah, baik. Kita masih ada tamu satu lagi yang akan kita undang di sini. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.